Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa ikhwani fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab ini tentang zikir yang dibaca ketika seseorang mendapatkan makanan yang dihidangkan sementara dia berpuasa, apabila dia belum berbuka. Jadi kita kadang-kadang sudah mendawamkan ataupun mengamalkan berpuasa setiap hari Isnin ataupun hari Kamis. Nah, pada hari-hari yang kita lewati itu, mungkin hari Isnin atau hari Kamis, ada teman kita memberikan ataupun menghidangkan makanan. Pada saat itu kita belum lagi makan, dan itu hari Isnin yang biasanya berpuasa. Nah, bagaimana dalam hal ini, kan itu? Apakah kita berbuka atau kita lanjut untuk berpuasa? Di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'am." Qala al-ulama makna falyusalli ay falyad'u. Jadi dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu diundang ataupun diajak, maka hendaklah dia untuk menjawabnya ataupun menunaikan undangan itu. Nah, jika pada saat itu dia berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan.
Maaf saya tidak bisa datang, saya hari ini berpuasa. Lalu dia mendoakan. Nah, jika dia tidak berpuasa, atau yang mendoakan ini adalah orang yang mengajak tadi kan, karena dia tidak bisa datang, dia berpuasa, maka doakan. Dan jika dia tidak berpuasa, maka diberikan makan. Jadi dihidangkanlah makanan. Nah, ini sebagai adab ya. Kalau kita diundang, maka kita mesti untuk memenuhi undangan itu. Kalau berpuasa, orang yang kita undangan itu doakan. Mudah-mudahan Allah menerima amalnya. Rabbana taqabbal minna a'malana. Di dalam kitab Ibnu Sunni wa ghairihi qala fi fa in kana muftiran falyakul wa in kana sha'iman da'a lahu bil barakah. Dalam riwayat yang lain, jika orang yang diajak itu tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Jika dia berpuasa, maka dia pun berdoa kepada Allah untuk keberkahan. Jadi kalau kita diundang, ternyata kita diundang makan maksudnya ini ya. Diundang makan dan kita berpuasa, maka kita doakan yang mengundang itu keberkahan. Baik. Kemudian babu ma yaquluhu man du'iya li ta'amin iza tabi'ahu ghairuhu. Bab ini zikir yang dibaca orang yang diundang untuk makan apabila yang lainnya mengikut dirinya. Dia diundang makan, kita ada teman kita ini ngikut kita. Bagaimana? Apa yang diucapkan? Di dalam kitab Sahihai Al-Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud Al-Ansari qala da'a rajulun an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsah fatabi'ahum rajulun falamma balaghal bab qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadza ittaba'ana fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja'a qala bal azanu lahu ya Rasulullah. Ini diceritakan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari. Seorang laki-laki mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang dia ada berapa orang gitu kan. Kemudian ada orang yang mengikuti mereka, dia ada berlima. Ada orang yang mengikuti mereka. Dan ada satu laki-laki itu tidak diundang gitu kan. Tidak diundang, tapi dia ikut. Maka tatkala Nabi SAW sudah sampai di depan pintu orang yang mengundang tadi, Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang ini dia mengikut kami. Kalau kamu berkenan, kamu izinkan dia. Tapi kalau kamu tidak berkenan, kita suruh dia pulang. Lalu orang yang mengundang itu berkata, baik, aku mengizinkan untuknya ya Rasulullah. Jadi kalau kita diundang, ternyata yang diundang itu kita saja gitu kan.
Kemudian ketika kita pergi itu, kita bawa anak, kita bawa kawan mungkin kan, maka kita harus bilang kepada tuan rumahnya. Nah, ini ada teman, ini ada anak saya nih kan gitu. Dia tidak diundang tapi dia ikut. Nah, kalau diizinkan ikut, kalau tidak diizinkan berarti tidak boleh dia masuk. Jadi begitulah adab, akhlak, ketinggian yang ada dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penting kita untuk menjaga hati, menjaga amal, terutama yang berkaitan dengan muamalah ma'an nas. Jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita. Baik, itu saja pelajaran kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dapat kita amalkan bersama. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.